Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Kembali lagi dengan saya Agus Salim SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 5 Bagan Sinemba. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai ancaman diintegrasi oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini merupakan materi sejarah Indonesia untuk kelas 12. Pertama, kita akan membahas mengenai DITII di Jawa Barat. Salah satu peristiwa penting yang meninggalkan bekas dalam catatan sejarah negeri ini adalah berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII di awal masa kemerdekaan. Nama Kartosuwiryo tentu tak lagi menjadi nama yang asing bagi kita, karena dialah pendiri negara berasas Islam tersebut. Negara Islam Indonesia atau disingkat NII juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI yang artinya Rumah Islam, adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 atau ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriah oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedan, Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diproklamasikan saat negara Pasundan buatan Belanda mengangkat Raden Arya Adipati Wirantakusuma sebagai presiden. Yang kedua, DITII Jawa Tengah. Fatah, lengkapnya Amir Fatah, adalah komandan Laskar Hizbullah di daerah Tulangan, Sidoarjo, dan Mojokerto di Jawa Timur pada pertempuran 10 November 1945. Setelah perang kemerdekaan, ia meninggalkan Jawa Timur dan bergabung dengan pasukan TNI di Tegal. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fatah kemudian diangkat sebagai komandan pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah Letkol Sarbini. Amir Fatah dan para pendukungnya menganggap bahwa aparatur pemerintah Republik Indonesia dan TNI yang bertugas di daerah Tegal Brebes telah mempengaruhi oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan umat Islam. 3. DITII Kalimantan Selatan. Timbulnya pemberontakan DITII Kalimantan Selatan ini sesungguhnya bisa ditelusuri hingga tahun 1948 saat Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4 sebagai pasukan utama Indonesia dalam menghadapi Belanda di Kalimantan Selatan telah tumbuh menjadi tentara yang kuat dan berpengaruh di wilayah tersebut. Namun ketika penataan ketentaraan mulai dilakukan di Kalimantan Selatan oleh pemerintah pusat di Jawa, tidak sedikit anggota ALRI Divisi 4 yang merasa kecewa karena di antara mereka ada yang harus didemobilisasi atau mendapatkan posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Salah satu alasannya adalah karena di antara mereka ada yang mencoba menghasut mantan anggota ALRI yang lain untuk memberontak. Di antara para pembelot mantan anggota ALRI Divisi 4 adalah Letnan II Ibnu Hajar. Dikenal sebagai figur berwatak keras, dengan cepat ia berhasil mengumpulkan pengikut terutama di kalangan anggota ALRI Divisi 4 yang kecewa terhadap pemerintah. Ibnu Hajar bahkan menamai pasukan barunya sebagai Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas. Kerusuhan segera saja terjadi. Berbagai penyelesaian damai coba dilakukan pemerintah, namun upaya ini terus mengalami kegagalan. Pemberontakan pun pecah. Akhir tahun 1954, Ibnu Hajar memilih untuk bergabung dengan pemerintahan DITII Kartosuwiryo yang menawarkan kepadanya jabatan dalam pemerintahan DITII sekaligus Panglima TII Kalimantan. Konflik dengan tentara Republik pun tetap terus berlangsung bertahun-tahun. Baru pada tahun 1963 Ibnu Hajar menyerah. Ia berharap mendapat pengampunan, namun pengadilan militer menjatuhkannya hukuman mati. 4. DITII Aceh.
Penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi suatu provinsi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut otomatis akan menurunkan jabatan Daud Bereh sebagai gubernur militer. Tidak puas dengan keputusan pemerintah pemberontakan, DITII di Aceh dimulai dengan proklamasi Daud Bereh bahwa Aceh merupakan bagian negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Imam Kartosuwiryo pada tanggal 20 September 1953. Sebagai gubernur militer, ia berkuasa penuh atas pertahanan daerah Aceh dan menguasai seluruh aparat pemerintahan baik sipil maupun militer. Sebagai seorang tokoh ulama dan bekas gubernur militer, Daud Bereh tidak sulit memperoleh pengikut. Daud Bereh juga berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidi. Untuk beberapa waktu lamanya, Daud Bereh dan pengikut-pengikutnya dapat menguasai sebagian besar daerah Aceh, termasuk sejumlah kota. Upaya pemerintah dilakukan melalui jalan kooperatif, antara lain dengan membuka dialog antara Muhammad Hatta dengan kelompok Daud Bereh, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan kerukunan rakyat Aceh pada tanggal 17-28 Desember 1962. Hasil keputusan dan musyawarah tersebut dituangkan dalam keputusan Perdana Menteri Negara Republik Indonesia nomor 1 /misi /1959 tanggal 26 Mei 1959 tentang pemberian amnesti pada Daud Bereh dengan catatan apabila Daud Bereh bersedia untuk menyerahkan diri dan kembali pada masyarakat Aceh. Yang kelima, DITII Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kahar Muzakar dengan latar belakangi ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan demobilisasi yang dilakukan Sulawesi Selatan. Namun, beberapa tahun kemudian pemberontakan malah beralih dengan bergabungnya ke dalam DITII Kartosuwiryo. Tokoh Kahar Muzakar sendiri pada masa Perang Kemerdekaan pernah berjuang di Jawa, bahkan menjadi komandan Komando Grup Sulawesi Selatan yang bermarkas di Yogyakarta. Ya, demikianlah penjelasan singkat mengenai ancaman disintegrasi dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di aplikasi psikologi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.